الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kali ini kita telah sampai ke bagian yang ke-29 dengan judul Satuan-satuan perang antara perang Uhud dan Ahzab. Bencana perang Uhud membawa pengaruh yang kurang menguntungkan bagi pamor orang-orang mukmin. Aroma mereka menjadi luntur dan wibawa mereka di hati manusia menjadi susut. Kondisi ini ditambah lagi dengan beberapa kendala internal dan eksternal. Banyak bahaya yang mengepung Madinah dari segala penjuru. Orang-orang Yahudi, munafik dan Badui memperlihatkan permusuhan secara terang-terangan. Masing-masing di antara mereka mengintai orang-orang mukmin dan bahkan bermaksud hendak menghancurkan dan mencabut eksistensinya. Belum genap 2 bulan setelah perang Uhud, Bani As'ad sudah menggelar persiapan untuk menyerang Madinah. Kemudian kabilah-kabilah Adal dan Qarah pada bulan Safar 4 Hijrah melakukan konspirasi yang mengakibatkan kematian 10 sahabat. Pada bulan yang sama juga muncul konspirasi yang dilakukan Bani Amr yang mengakibatkan kematian 7 sahabat. Kejadian ini terkenal dengan nama Bir Ma'unah. Selama masa itu, orang-orang Yahudi Bani Nadir senantiasa memperlihatkan permusuhan hingga pada bulan Rabiul Awal 4 Hijrah. Mereka melakukan konspirasi untuk membunuh Muhammad SAW. Bani Goton juga ikut latah untuk menyerang Madinah pada bulan Jumadil Ula. Angin yang berhembus dari arah orang-orang mukmin seusai perang Uhud menyebabkan mereka dikepung dari segala penjuru. Tetapi justru semua itu merupakan hikmah tersendiri bagi Rasulullah SAW dalam mengalihkan berbagai gelombang serta mengembalikan pamor orang-orang muslim yang sempat surut. Kesudahannya, pamor dan kehebatan mereka bangkit kembali. Langkah pertama untuk mengembalikan pamor ini adalah gerakan pengusiran hingga ke Hamraul Asad. Gerakan ini membawa angin segar untuk mengembalikan pamor pasukan muslimin, sehingga gerakan ini sempat menggetarkan dan mengejutkan hati orang-orang munafik dan Yahudi. Kemudian disusul dengan beberapa manuver militer yang semakin menambah prestise pasukan muslimin. Berikut ini akan kami uraikan beberapa manuver militer dan gerakan pasukan muslimin. Satuan perang di bawah komando Abu Salamah. Yang pertama kali melakukan perlawanan terhadap orang-orang muslim setelah tragedi Uhud adalah Bani As'ad bin Khusaimah. Mata-mata Madinah
mencium bahwa Tolha dan Salama anak Khuwailid sedang giat menggalang kekuatan bersama kaumnya dan mereka yang patuh kepada keduanya untuk menyerang Rasulullah SAW. Maka seketika itu pula beliau mengirimkan satuan pasukan dengan kekuatan 150 personil dari Muhajirin dan Ansor. Beliau menunjuk Abu Salamah sebagai komandan dan sekaligus membawa benderanya. Abu Salamah langsung menggulung Bani As'ad di perkampungan mereka sebelum mereka bangkit melakukan serangan ke Madinah. Karena tak menyangka akan mendapat serangan mendadak seperti itu, akhirnya mereka pun lari kocar-kacir. Alhasil, orang-orang muslim bisa mendapatkan harta rampasan yang banyak berupa unta dan kambing milik Bani As'ad. Setelah itu, pasukan muslimin kembali ke Madinah dengan keadaan utuh dengan membawa harta rampasan tanpa harus berperang. Peristiwa ini menjadi tepat munculnya hilal bulan Muharram 4 Hijrah karena ada infeksi pada luka yang didapatkannya pada waktu perang Uhud. Tak lama kemudian Abu Salamah meninggal dunia. Satuan pasukan di bawah komando Abdullah bin Unais. Pada tanggal 5 Muharram tahun itu pula ada berita yang masuk ke Madinah bahwa Khalid bin Sufyan al-Huzali menghimpun orang untuk menyerang kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW mengirim Abdullah bin Unais untuk membinasakannya. Sejak meninggalkan Madinah, Abdullah bin Unais tidak muncul selama 18 hari. Kemudian pada hari Sabtu sebelum habisnya bulan Muharram, dia muncul sambil membawa kepala Khalid bin Sufyan dan diperlihatkannya kepada beliau. Dia datang sambil menyerahkan sebuah tongkat kepada beliau seraya berkata, "Ini merupakan tanda antara diriku dan engkau pada hari kiamat." Wasiatnya, jika meninggal dunia, dia berharap agar tongkat itu juga disertakan dalam kain kafannya. Utusan ke Ar-Raj'i. Pada bulan Safar pada tahun yang sama, ada beberapa orang dari Adol dan Qoroh yang datang ke Rasulullah SAW yang mengabarkan bahwa di tengah kaumnya ada beberapa orang muslim. Mereka meminta agar dikirim beberapa orang untuk mengajarkan Islam dan membacakan Al-Quran kepada mereka. Maka beliau mengutus 6 orang, tetapi menurut pendapat Ibnu Ishaq dan dalam riwayat Al-Bukhari ada 10 orang. Beliau menunjuk Marsad bin Abu Marsad al-Ghanwi sebagai pemimpin rombongan. Menurut pendapat Ibnu Ishaq dan dalam riwayat Al-Bukhari, pemimpin rombongan adalah Asim bin Sabit. Mereka berangkat bersama para utusan dari Adol bin Qoroh. Setibanya di Ar-Raj'i, sebuah pangkalan air milik Bani Huzail di bilangan Hijaz, tepatnya antara Robik dan Jiddah. Para utusan yang memang hendak memperdayai orang-orang muslim itu meminta bantuan kepada penduduk sebuah perkampungan Huzail, yaitu Bani Lahyan. Ada 100 orang pemanah yang menyusul dan akhirnya dapat menghampiri rombongan ini dan mengepung mereka. Sebenarnya orang-orang muslim itu sudah berusaha menyelamatkan diri dengan cara mendaki tempat yang tinggi. Orang-orang yang mengepung mereka berkata, "Kami berjanji dan bersumpah tidak akan membunuh seorang pun di antara kalian asal kalian mau turun." Asim dan beberapa rekannya menolak tawaran yang dianggapnya hanya sebuah jebakan. Maka dia bertempur melawan para pengepungnya hingga meninggal bersama 7 rekannya yang lain. Sedangkan Khubayb bin Adi, Said bin Ad-Dastina, dan seorang lagi yang masih hidup ditawari perjanjian lagi. Mereka pun turun, tetapi mereka dikhianati, kemudian hendak diikat dengan belenggu yang biasa digunakan untuk membelenggu para tawanan. Orang yang ketiga berkata, ini merupakan awal pengkhianatan. Karena terus menolak, akhirnya orang itu dibunuh. Mereka membawa Zaid dan Khubayb ke Makkah dan menjualnya di sana. Padahal pada waktu perang Badar, keduanya telah menghabisi sekian banyak para bangsawan Quraisy. Khubayb ditahan di Makkah dan dimasukkan ke dalam penjara setelah dibeli Hujair bin Abu Lahab At-Tamimi. Hujair bin Abu Ihab At-Tamimi. Namun kemudian mereka sepakat untuk membunuhnya.
Untuk melaksanakannya, mereka membawa pergi dari tanah suci ke Tan'im. Saat mereka hendak menyalib badannya, Khubayb meminta kesempatan kepada mereka untuk mendirikan sholat 2 rakaat saja. Permintaan ini mereka kabulkan. Setelah mengucapkan salam, dia berkata sendiri, "Demi Allah, kalau bukan karena mereka akan mengatakan bahwa aku sedang ketakutan, tentu aku akan sholat lebih banyak lagi." Kemudian dia berkata dengan suara nyaring, "Ya Allah, hitunglah bilangan mereka, binasakanlah mereka semua, dan janganlah engkau biarkan seorang pun di antara mereka tetap hidup." Setelah itu dia melantungkan syair. Abu Sufyan menanyainya, "Apakah engkau suka jika Muhammad ada di tengah kami, lalu lehernya kami tebas, sementara engkau bebas hidup di tengah keluargamu?" Dia menjawab, "Tidak, demi Allah. Aku tidak suka berada di tengah keluargaku, sementara Muhammad di tempatnya terkena sebuah duri karena ulah kalian." Kemudian mereka menyalib tubuhnya dan membunuhnya, serta menunjuk beberapa orang untuk menjaga jasadnya. Kemudian muncul Amr bin Umayyah Ad-Damiri, dan pada malam harinya dia dapat mengakali para penjaga, lalu membawa jasadnya untuk dikuburkan. Yang menangani eksekusi terhadap Khubayb adalah Uqbah bin Al-Haris, yang pada waktu perang Badar Khubayb telah membunuh ayahnya Uqbah. Di dalam As-Sahih disebutkan bahwa Khubayb adalah orang pertama yang mentradisikan sholat 2 rakaat jika ada orang muslim yang hendak dieksekusi. Sewaktu masih ditawan di penjara, dia terlihat sedang memakan setangkai buah anggur, padahal di Makkah saat itu tidak ada buah anggur. Sedangkan Said bin Ad-Dasina dibeli Sofwan bin Umayyah, lalu dibunuhnya karena Said telah membunuh ayahnya. Orang-orang Quraisy mengirim utusan untuk mendatangi jasad Asim dan memotong sebagian tubuhnya agar mereka dapat benar-benar meyakini kematiannya, karena Asim telah membunuh sekian banyak pemuka dan bangsawan Quraisy pada waktu perang Badar. Namun Allah mengutus sekumpulan lebah yang melindungi jasadnya dari sentuhan para utusan orang-orang kafir itu, sehingga mereka sama sekali tidak bisa menjamahnya. Sebelum itu, dia juga bersumpah kepada Allah untuk tidak bersentuhan kepada orang musyrik dan tidak membiarkan dirinya disentuh orang musyrik. Ketika Umar bin Al-Khattab mendengar kejadian ini, dia berkata, "Allah menjaga hamba yang mukmin setelah meninggal dunia sebagaimana dia menjaganya sewaktu masih hidup." Tragedi Bir Ma'unah. Pada bulan yang sama setelah terjadi Ar-Raj'i, tragedi-tragedi lain yang lebih parah lagi yang terkenal dengan nama tragedi Bir Ma'unah. Ceritanya bermula dari kedatangan Abu Bara' Amir bin Malik yang berjuluk Mula Ibul Asinnah menemui Rasulullah SAW. Beliau menyerunya masuk Islam, namun dia tidak mau dan tidak menunjukkan permusuhan. Bahkan dia berkata, "Ya Rasulullah, andaikan saja engkau mengutus para sahabatmu ke penduduk Najd, menyeru mereka kepada agamamu, tentu aku berharap mereka mau memenuhi seruan itu." Beliau menjawab, "Aku mengkhawatirkan keamanan mereka dari ulah penduduk Najd." "Aku menjamin keamanan mereka," jawab Bara'. Maka beliau mengutus 40 orang. Ini menurut pendapat Ibnu Ishaq, sedangkan dalam riwayat As-Sahih disebutkan 70 orang. Yang kedua inilah pendapat yang benar. Beliau menunjuk Al-Munzir bin Amr dari Bani Sa'idah yang berjuluk Al-Ma'niku Liyamuta sebagai pemimpin rombongan yang terdiri dari para sahabat pilihan dan penghafal Al-Quran bersama Abu Bara'. Mereka mengadakan perjalanan pada siang hari. Mereka juga membeli makanan untuk dibagi-bagikan kepada penduduk yang dilewati sambil membaca Al-Quran kepada mereka. Pada malam harinya mereka sholat malam. Akhirnya mereka tiba di Bir Ma'unah, daerah yang diapit Bani Amir dan Harrah Bani Sulaim. Setelah menetapkan untuk singgah di sana, Harram bin Milhan diutus untuk menyampaikan surat Rasulullah SAW kepada musuh Allah, Amir bin At-Tufail. Setelah menerima surat itu, Amir sama sekali tidak mau membacanya, dan dia memerintahkan seseorang untuk menikam Haram dengan tombak
dari arah belakang. Allah Maha Besar, aku telah beruntung demi yang menjaga Ka'bah, kata Haram saat tubuhnya tertembus tombak dan dia melihat darah yang meleleh. Seketika itu pula musuh Allah Amir bin At-Tufail mengajak Bani Amir untuk menghabisi orang-orang muslim, tetapi mereka menolak ajakannya itu karena mereka terikat perjanjian persahabatan dengan Abu Barak yang menjamin keselamatan rombongan orang-orang muslim. Lalu Amir bin At-Tufail mendatangi kabilah dari Bani Sulaim. Ajakannya itu disambut oleh Usayyah, Re'il dan Zakwan. Mereka pun datang dan mengepung para sahabat Rasulullah SAW, lalu membunuh tanpa ada seorang pun yang tersisa selain Ka'ab bin Said bin An-Najjar. Dia pura-pura mati terkena tombak di tengah-tengah rekannya yang sudah mati, hingga dia bisa selamat dan tetap hidup sampai meletus perang Khandaq. Sementara itu Amr bin Umayyah Ad-Domiri dan Al-Munzir bin Uqbah bin Amir yang sedang menggembalakan ternak orang-orang muslim melihat sekumpulan burung-burung yang berputar-putar tak jauh dari peristiwa pembantaian. Setelah Al-Munzir tahu apa yang terjadi, dia menyerang orang-orang yang membantai rekan-rekannya hingga meninggal dunia. Sedangkan Amr bin Umayyah ditawan Amir bin At-Tufail. Setelah diberitahu asalnya dari Bani Mudor, maka Amir membebaskannya, di samping karena pembelaan budak wanita yang mengaku dulunya milik ibunya. Amr bin Umayyah pergi ke Madinah hendak menemui Rasulullah SAW, membawa kabar yang menimpa 70 orang muslim dengan korban yang sama dengan perang Uhud. Hanya saja dalam perang Uhud mereka jelas pergi untuk berperang, sedangkan kali ini mereka dikhianati. Dalam perjalanan ke Madinah dan setibanya di sebuah jalan tembus di Qarqarah, dia beristirahat di bawah sebuah pohon. Tak lama kemudian datang 2 orang dari Bani Kilab dan ikut istirahat di tempat itu. Setelah kedua orang tersebut tidur, Amr membunuh keduanya. Dia merasa puas dapat membalas rekan-rekannya yang telah terbunuh, karena dia mengira kedua orang itu termasuk para pengeroyok orang-orang muslim. Padahal antara Nabi SAW dan kabilah kedua orang itu ada perjanjian persahabatan, dan tentu saja dia tidak mengetahuinya. Setelah tiba di Madinah, dia langsung mengabarkan apa yang dia lakukan terhadap 2 orang tersebut. Beliau bersabda, "Engkau telah membunuh 2 orang, yang berarti aku harus membayar tebusan." Kemudian beliau sibuk mengumpulkan uang tebusan dari orang-orang muslim dan sekutunya dari kalangan orang-orang Yahudi. Inilah yang menjadi sebab pecahnya perang Bani Nadir yang akan diuraikan setelah ini. Nabi SAW sangat terpukul karena tragedi ini, juga tragedi Ar-Raj'i yang hanya terpaut beberapa hari. Beliau amat sedih dan berduka. Bahkan beliau sempat berdoa untuk melancarkan balasan terhadap kabilah-kabilah yang berkhianat dan membantai para sahabat. Di dalam As-Sahih disebutkan dari Anas, dia berkata, Nabi SAW terus berdoa untuk kecelakaan orang-orang yang telah membunuh para sahabat di Bir Ma'unah selama 30 hari. Beliau berdoa pada sholat subuh bagi kecelakaan kaum Re'il, Zakwan, Lahyan, dan Usayyah. Beliau bersabda, Usayyah telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Perang Bani Nadir. Setelah yang sudah kami terangkan di bagian terdahulu, bahwa orang-orang Yahudi sangat benci terhadap Islam dan orang-orang Muslim, hanya saja mereka bukan termasuk orang-orang yang bisa berperang dan mengangkat senjata. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang suka berkhianat dan bersekongkol. Mereka menampakkan kedengkian dan permusuhan. Untuk itu, mereka melakukan berbagai cara untuk mengganggu orang-orang Muslim tanpa harus berperang dengan mereka. Sekalipun sudah ada perjanjian di antara mereka dan kaum muslimin, sekalipun setelah perang Bani Qainuqa dan terbunuhnya Ka'ab bin Al-Ashraf, mereka selalu dicekam ketakutan dan lebih memilih diam. Tetapi setelah perang Uhud, mereka menjadi lancang, berani menampakkan permusuhan dan pengkhianatan, aktif menjalin hubungan dengan orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Maka secara rahasia
serta berbuat apapun yang sekiranya menguntungkan mereka dalam melancarkan perlawanan terhadap orang-orang muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih bersabar menghadapi ulah mereka yang justru semakin bertambah berani setelah tragedi Ar-Raj'i dan Bir Ma'unah. Bahkan mereka melakukan konspirasi yang tujuannya untuk membunuh beliau. Ini terjadi saat beliau pergi mendatangi mereka bersama beberapa sahabat agar mereka mau membantu membayar tebusan bagi 2 orang dari Bani Amir yang dibunuh Amr bin Umayyah ad-Damri di tengah perjalanannya setelah tragedi Bir Ma'unah ke Madinah. Cara pembayaran tebusan ini sesuai dengan klausul perjanjian yang sudah disepakati bersama. Kami akan membantu wahai Abul Qasim. Sekarang duduklah di sini biar kami menyiapkan kebutuhanmu, kata orang-orang Yahudi Bani Nadir. Beliau duduk di pinggir tembok salah satu rumah milik mereka, menunggu janji yang hendak mereka penuhi. Di samping beliau ada Abu Bakar, Umar, Ali, dan beberapa sahabat yang lain. Orang-orang Yahudi saling kasak-kusuk dan berunding. Setan membisikkan kemalangan yang telah ditetapkan bagi orang-orang Yahudi. Mereka sepakat untuk membunuh Rasulullah SAW di tempat itu. Mereka berkata, "Siapakah di antara kalian yang berani mengambil batu penggiling ini, lalu naik ke atas rumah dan menjatuhkannya ke kepala Muhammad hingga remuk?" "Aku," jawab Amr bin Jahsy, orang yang malang di antara mereka. "Jangan lakukan itu," kata Salam bin Mishkam. Katanya lagi, "Demi Allah, Muhammad pasti akan diberitahu tentang apa yang hendak kalian lakukan. Di samping hal ini merupakan pelanggaran perjanjian antara kita dan dia." Tetapi mereka tetap bersikukuh untuk melaksanakan rencana itu. Jibril turun dari sisi Allah kepada Rasulullah SAW memberitahu rencana mereka. Seketika itu pula beliau bangkit dari duduknya dan pulang ke Madinah tanpa memberitahu para sahabat yang ikut bersama beliau. Setelah menunggu cukup lama, mereka menyusul pulang ke Madinah dan berkata kepada beliau, "Tiba-tiba saja engkau pergi dan kami tidak merasa ada sesuatu pada diri engkau." Lalu beliau memberitahu rencana jahat orang-orang Yahudi. Rasulullah SAW mengutus Muhammad bin Maslamah untuk menemui Bani Nadir dan mengatakan kepada mereka, "Tinggalkanlah Madinah dan jangan hidup bertetangga denganku. Ku beri tempo 10 hari. Siapa yang masih kutemui setelah itu, maka akan kupenggal lehernya." Tidak ada pilihan bagi orang-orang Yahudi Bani Nadir selain pergi meninggalkan Madinah. Mereka sudah menyiapkan segala-galanya untuk hengkang dari Madinah. Tetapi pemimpin orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, mengirim utusan untuk menemui mereka dengan mengatakan, "Kuatkan hati kalian, bertahanlah dan jangan tinggalkan rumah kalian. Toh aku mempunyai 2000 orang yang siap bergabung bersama kalian di benteng kalian. Mereka siap mati demi membela kalian. Jika kalian diusir, kami juga akan pergi bersama kalian, dan sekali-kali kami tidak akan patuh kepada seseorang untuk menyusahkan kalian. Dan jika kalian diperangi, pasti kami akan membantu kalian. Orang-orang Quraisy dan sekutu kalian dari Gotofan tentu juga akan mengulurkan bantuan kepada kalian." Kepercayaan diri orang-orang Yahudi Bani Nadir bangkit lagi karena suntikan moral ini. Mereka sepakat untuk melakukan perlawanan. Pemimpin mereka, Huyai bin Akhtab, sangat bersemangat dalam menghadapi perkataan Abdullah bin Ubay. Dia mengirim utusan kepada Nabi SAW untuk mengatakan, "Kami tidak akan keluar dari tempat tinggal kami. Berbuatlah menurut kehendakmu." Tentu saja perkembangan ini menjadi rawan bagi orang-orang Muslim. Kenekatan orang-orang Yahudi Bani Nadir untuk melakukan perlawanan pada saat-saat rawan dalam sejarah kaum muslimin seperti itu bisa membawa akibat yang kurang menguntungkan. Sudah dapat diprediksikan bagaimana sikap bangsa Arab terhadap mereka. Di samping itu, Bani Nadir juga mempunyai kekuatan yang bisa diandalkan dan tidak mudah bagi mereka untuk menyerah begitu saja. Dengan pertimbangan seperti ini,
sangat riskan jika diharuskan berperang. Hanya saja situasi setelah dan sebelum tragedi Bir Maunah mendorong orang-orang muslim untuk bersikap lebih waspada terhadap kejahatan pengkhianatan yang dilakukan individu dan golongan tertentu, namun sekaligus menambah dendam mereka untuk melibas siapapun yang melakukan pengkhianatan. Maka tidak heran jika orang-orang muslim sepakat untuk menyerang Bani Nadhir setelah diketahui mereka hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun niat mereka gagal. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui reaksi Huyai bin Akhtab, maka beliau bertakbir bersama para sahabat lalu bangkit untuk menyerang orang-orang Yahudi Bani Nadhir. Setelah menunjuk Ibnu Ummi Maktum sebagai wakil beliau di Madinah, beliau berangkat ke perkampungan Bani Nadhir. Yang membawa bendera adalah Ali bin Abi Thalib. Setelah tiba di sana, beliau mengambil keputusan untuk mengepung Bani Nadhir. Semua penduduk Bani Nadhir masuk ke dalam benteng. Mereka berada di sana sambil melancarkan serangan dengan anak panah dan batu. Kebun korma dan ladang-ladang mereka cukup membantu. Oleh karena itu, beliau memerintahkan untuk menebang pohon-pohon tersebut dan membakarnya. Allah menurunkan ayat Al-Quran tentang hal ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fabi'idznillah. Apa saja yang kalian tebang dari pohon korma milik orang-orang kafir, atau yang kalian biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah. Quran Surat Al-Hasyr ayat 5. Pengepungan tidak berlangsung lama, hanya 6 atau 5 hari menurut pendapat yang lain, hingga Allah menyusupkan ketakutan ke dalam hati mereka. Setelah itu mereka sudah siap-siap menyerah dan meletakkan senjata. Mereka mengirim utusan menemui Rasulullah SAW yang mengatakan, kami siap hengkang dari Madinah. Beliau memberi kesempatan kepada mereka untuk meninggalkan Madinah dengan seluruh keluarga, dan mereka juga boleh membawa harta benda sebanyak yang bisa dibawa seekor onta. Sedangkan senjata tidak boleh dibawa. Mereka turun dari benteng lalu merobohkan rumah mereka untuk diambil pintu dan jendelanya. Bahkan ada di antara mereka yang membawa tiang dan penyanggah atap rumah. Mereka membawa serta anak-anak dan para wanita dengan 600 ekor onta. Kebanyakan di antara mereka, terutama para tokoh dan pemimpin Bani Nadhir seperti Huyai bin Akhtab dan Salam bin Al-Huqaiq, pergi ke Khaybar. Sebagian yang lain pergi ke Syam. Hanya ada 2 orang di antara mereka yang masuk Islam, yaitu Yamin bin Amr dan Abu Sa'ad bin Wahab, sehingga mereka berdua tetap bisa memiliki harta bendanya. Semua harta benda dan tempat tinggal Bani Nadhir menjadi milik Rasulullah SAW. Lalu beliau memberikannya kepada siapapun yang dikehendaki, dan bukan hanya 1/5-nya saja, sebab Allah telah menetapkannya sebagai harta rampasan bagi beliau. Siapapun tidak ada yang berani mengusiknya. Lalu beliau membaginya terutama kepada orang-orang muhajirin yang awal, dan juga memberikan sebagian diantaranya kepada Abu Dujana dan Sahal bin Hunayf dari Ansor, karena keduanya sangat miskin. Beliau mengambil dari harta benda itu untuk nafkah keluarga beliau selama setahun, sedangkan senjata dan perangkat perang sebagai persediaan perang fisabilillah. Perang Bani Nadhir ini terjadi pada bulan Rabiul Awal 4 Hijrah, bertepatan dengan bulan Agustus 625 Miladiah. Allah menurunkan surah Al-Hasyr secara menyeluruh tentang peperangan ini. Di dalamnya digambarkan tentang pengusiran orang-orang Yahudi, pelecehan sikap orang-orang munafik, penjelasan hukum-hukum harta rampasan, pujian terhadap muhajirin dan ansor, penjelasan tentang diperbolehkannya menebang dan membakar pohon di wilayah musuh karena pertimbangan strategi perang, dan dalam hal ini tidak dianggap sebagai perbuatan membuat kerusakan di muka bumi. Di dalamnya juga ada nasihat bagi orang-orang mukmin agar bertakwa dan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat, untuk menghadapi hari akhirat. Lalu diakhiri dengan pujian terhadap Allah, penjelasan asma dan sifat-sifatnya. Ibnu Abbas pernah berkata tentang surah Al-Hasyr, ini adalah surah An-Nadhir.
perang Najd. Dengan kemenangan yang diperoleh orang-orang muslim dalam perang Bani Nadir tanpa pengorbanan apapun, pengaruh kekuasaan mereka di Madinah semakin kokoh. Saat ini orang-orang munafik juga terlecehkan karena mereka menampakkan kelicikannya. Sementara itu, Rasulullah SAW juga semakin mempunyai kesempatan untuk menumpas orang-orang Arab Badui yang selalu mengganggu orang-orang muslim seusai perang Uhud dan yang pernah mempunyai inisiatif untuk menyerang Madinah. Sebelum Nabi SAW sempat menghajar orang-orang yang melanggar perjanjian dan berkhianat, ada berita yang disampaikan mata-mata Madinah tentang berhimpunnya orang-orang Badui dan pedalaman dari Bani Muharib dan Sa'labah dari Gotofan untuk melakukan serangan. Maka beliau segera pergi ke sana. Setelah melihat kedatangan beliau dan pasukan muslimin, ternyata orang-orang Badui dan pedalaman yang keras kepala itu langsung ketakutan. Mereka yang biasanya suka merampas dan merampok itu lari kocar-kacir ke segala penjuru dan bertahan di puncak-puncak bukit. Begitulah orang-orang muslim mampu menggetarkan hati orang-orang Badui. Kemudian mereka pulang ke Madinah. Dalam kaitannya dengan peristiwa ini, para pakar peperangan dan biografi menyebutkan adanya satu peperangan yang dilakukan orang-orang muslim di Najd pada bulan Rabiul Awal atau Jumadil Ula 4 Hijrah, yang mereka sebut dengan peperangan Zatur Riqa. Mereka tidak dimungkiri adanya peperangan pada masa-masa itu, tetapi kondisi Madinah pada saat itu perlu mempertimbangkan yang lebih masa, sebab perang Badar yang kedua, seperti yang dijanjikan Abu Sufyan saat dia kembali dari perang Uhud, semakin dekat. Mengosongkan Madinah untuk berperang di luar dan membiarkan orang-orang Badui dan Arab pedalaman tetap membangkang dan melakukan pemberontakan tentu amat riskan bagi kepentingan politik dan strategi perang. Untuk itu, kejahatan orang-orang Badui tersebut harus dihilangkan terlebih sebelum kaum muslimin terjun ke perang Badar yang kedua. Tidak benar perang Zatur Riqa yang dikomandani Rasulullah SAW terjadi pada bulan Rabiul Awal atau Jumadil Ula, sebab Abu Hurairah dan Abu Musa al-Asy'ari ikut bergabung dalam peperangan itu. Padahal Abu Hurairah masuk Islam beberapa hari sebelum perang Khaybar dan Abu Musa al-Asy'ari bergabung dengan Nabi SAW di Khaybar. Jadi perang Zatur Riqa terjadi setelah perang Khaybar. Bukti lain yang menguatkan bahwa perang ini terjadi setelah tahun 4 Hijrah, karena pada saat peperangan itu Nabi SAW mendirikan sholat khauf, padahal pensyariatan sholat khauf yang pertama kali terjadi pada saat perang Asafan. Sementara itu, tidak ada perbedaan pendapat bahwa perang Asafan terjadi setelah perang Khandaq yang terjadi pada akhir tahun 5 Hijrah. Perang Badar yang kedua. Setelah orang-orang muslim dapat membungkam dan menghentikan gangguan orang-orang Arab Badui, mereka mulai bersiap-siap untuk menghadapi musuh terbesar. Setahun hampir berlalu dan saat yang dijanjikan untuk bertempur dengan orang-orang Quraisy sewaktu perang Uhud hampir tiba. Sudah seharusnya bagi Muhammad SAW dan rekan beliau untuk keluar menghadapi Abu Sufyan dan kaumnya. Mereka perlu memutar roda peperangan sekali lagi untuk menentukan mana pihak yang lebih layak hidup dan eksis. Pada bulan Sya'ban 4 Hijrah atau Januari 626 Miladiah, Rasulullah SAW pergi pada hari yang telah dijanjikan bersama 1.500 prajurit. Pasukan ini diperkuat dengan 10 orang penunggang kuda. Bendera ada di tangan Ali bin Abu Thalib. Madinah diwakilkan kepada Abdullah bin Rawaha. Mereka tiba di Badar dan menunggu orang-orang musyrik. Sedangkan Abu Sufyan pergi bersama 2.000 orang prajurit yang diperkuat dengan 50 orang penunggang kuda. Mereka tiba di Zahran sejauh 1 marhala dari Makkah dan bermalam di Majannah.
pangkalan air di daerah itu. Sebenarnya berat sekali bagi Abu Sufyan untuk keluar dari Makkah karena dia memikirkan akibat peperangan dengan kaum muslimin. Ketakutan selalu membayangi hatinya. Ketika dia singgah di Zahran, nyalinya semakin menciut. Lalu dia mencari akal untuk kembali lagi ke Makkah. Dia berkata kepada rekan-rekannya, "Wahai semua orang Quraisy, tidak ada yang lebih maslahat bagi kalian kecuali musim subur. Karena pada musim ini kalian dapat mengurusi tanaman dan bisa minum air susu. Padahal sekarang adalah masa musim paceklik. Aku lebih suka pulang, maka lebih baik kalian juga pulang." Ternyata ketakutan juga membayangi hati prajurit-prajuritnya. Maka mereka kembali lagi ke Makkah tanpa harus berperang, dan tidak satu pendapat pun yang menentang pendapatnya. Orang-orang muslim menunggu kedatangan pasukan Quraisy di Badar hingga selama 8 hari. Selama itu mereka menjual barang-barang dagangan dan mendapat laba yang memadai. Kemudian mereka kembali lagi ke Madinah dengan membawa pamor yang harum, dan keberadaan mereka disegani. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Perang Badar yang dijanjikan, atau Perang Badar yang kedua, atau Perang Badar yang terakhir, atau Perang Badar Sugro. Perang Dumatul Jandal. Sepulang Rasulullah SAW dari Badar, keadaan di wilayah Madinah menjadi aman dan tentram. Pemerintahan beliau dapat berjalan lancar. Setelah itu beliau mengarahkan pandangan ke daerah perbatasan dan pinggiran yang berbatasan dengan Syam, agar keadaan benar-benar dapat dikendalikan, dan orang-orang yang sebelumnya suka mengadakan perlawanan mau mengakui wilayah Islam. Setelah Badar Sugro, beliau menetap di Madinah selama 6 bulan. Kemudian datang berita kepada beliau bahwa beberapa kabilah di sekitar Dumatul Jandal, tak jauh dari Syam, suka merampas dan merampok siapapun yang lewat daerah itu. Bahkan mereka sudah menghimpun sekian banyak orang siap untuk menyerang Madinah. Setelah mewakilkan Madinah kepada Siba bin Urfutah Al-Ghifari, beliau berangkat bersama 1000 prajurit pada akhir Rabiul Awal 5 Hijrah. Beliau menunjuk seorang laki-laki dari Bani Usrah sebagai penunjuk jalan yang bernama Mazkur. Beliau mengadakan perjalanan pada malam hari dan berhenti pada siang hari, hingga tiba di tempat musuh yang tidak menyadari kedatangan beliau bersama pasukan muslimin. Setelah tahu, mereka pun berpencar melarikan diri. Tidak berbeda jauh dengan penduduk Dumatul Jandal. Setelah tahu kedatangan beliau, mereka pun berpencar melarikan diri ke segala penjuru. Sehingga ketika pasukan muslimin sudah tiba di perkampungan Dumatul Jandal, mereka tidak menemukan seorang pun. Rasulullah SAW menetap di sana beberapa hari, memecah pasukan menjadi beberapa kelompok dan melakukan pengejaran ke segala penjuru, tetapi tak seorang pun dapat ditemukan. Kemudian beliau kembali lagi ke Madinah setelah menempatkan Uyainah bin Hisn di Duma, suatu tempat di bagian timur Syam, berjarak 5 mil dari Damaskus dan bisa ditempuh selama 15 hari perjalanan kaki dari Madinah. Dengan gerakan yang cepat, pasti serta dengan rencana-rencana yang matang, Nabi SAW mampu menciptakan keamanan, ketentraman, dan menguasai keadaan, mengalihkan hari demi hari demi kemaslahatan orang-orang muslim, meringankan beban internal dan eksternal yang sebelumnya senantiasa mengejar dan mengepung mereka dari segala penjuru. Orang-orang munafik tidak lagi berani berbuat macam-macam dan hanya berdiam diri saja. Setelah salah satu kabilah Yahudi dapat diusir, maka yang lain menampakkan kesetiaan dan keinginan untuk memenuhi isi-isi perjanjian. Orang-orang Arab Badui dan yang hidup di pedalaman juga tenang. Orang-orang Quraisy juga menghentikan serangan terhadap kaum muslimin. Dengan begitu, orang-orang muslim bisa bernapas dengan lega dan bebas menyebarkan Islam serta menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sobat Al-Haqqu dimanapun Anda berada, demikian penyampaian materi yang ke-29 dengan judul Satuan-Satuan Perang antara Perang Uhud dan Ahzab. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.